Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurbeti dengan NPM 2113031019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran akuntansi sektor publik di era digital. Oke, pertama, apa sih akuntansi sektor publik itu? Jadi, akuntansi sektor publik itu merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jika dilihat secara umum, peran akuntansi sektor publik di era digital yaitu sebagai informasi keuangan yang tepat waktu dan relevan. Sedangkan menurut Dr. Catur Sugianto, peran akuntansi sektor publik di era digital mencakup efisiensi operasional dan penguatan akuntabilitas. Jika dilihat secara khusus, akuntansi sektor publik memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu automatisasi proses keuangan. Otomatisasi proses keuangan ini maksudnya dengan adanya teknologi, proses-proses akuntansi dapat diotomatisasi. Penggunaan perangkat lunak akuntansi dan sistem informasi keuangan memungkinkan untuk pencatatan transaksi secara otomatis, pengolahan data dengan cepat, dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Yang kedua ada peningkatan transparansi. Nah, teknologi ini bisa digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan sektor publik. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat menyediakan akses cepat dan mudah terhadap informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan seperti warga negara, penyelenggara pemerintah, dan lembaga donor. Peran yang ketiga yaitu keamanan data. Keamanan data menjadi isu krusial dalam era digital. Akuntansi sektor publik ini perlu memastikan bahwa data keuangan dan informasi lainnya aman dari ancaman keamanan cyber. Implementasi langkah-langkah keamanan informasi yang canggih dapat membantu melindungi integritas dan kerahasiaan data. Yang keempat ada analisis data untuk pengambilan keputusan. Nah, data yang dikumpulkan bisa dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data ini bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pola pengeluaran, kinerja program, dan dampak kebijakan pihak publik. Yang kelima ada pelaporan real time. Dalam era digital, pelaporan keuangan dapat dilakukan secara real time atau artinya informasi keuangan yang terkait dengan sektor publik dapat diakses dan diperbarui secara cepat, memungkinkan manajemen dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan terkini. Yang keenam ada pengembangan standar akuntansi digital. Nah, akuntansi sektor publik perlu beradaptasi dengan akuntansi digital yang berkembang. Pengembangan standar seperti e-government dan e-reporting dapat membantu menciptakan lingkungan di mana proses akuntansi dapat dilakukan secara efisien dan konsisten. Yang ketujuh ada peningkatan akuntabilitas. Penggunaan teknologi dalam akuntansi sektor publik dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas. Dengan transparansi yang lebih besar dan pelaporan yang lebih cepat, pihak yang bertanggung jawab dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan atas kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sih mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran ekonomi. Nah, sinergiin konten ini bisa jadi bahan atau langkah yang baik untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek keuangan dan akuntansi sektor publik kepada siswa. Nah, jadi ada beberapa cara nih untuk mensinergikan materi ini. Yang pertama ada integrasi dalam kurikulum. Nah, jadi pastikan bahwa materi akuntansi sektor publik ini diintegrasikan secara jelas dalam kurikulum mata pelajaran ekonomi. Identifikasi titik-titik yang sesuai dengan konsep ekonomi yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya ada studi kasus nyata. Jadi, kita perlu menggunakan studi kasus dari sektor publik di lingkungan lokal sebagai contoh konkret. Ini bisa membantu siswa untuk lebih mudah mengaitkan teori dengan praktik dalam konteks nyata. Jadi, memanfaatkan teknologi untuk menyajikan informasi akuntansi sektor publik ini bisa berupa video, terus aplikasi perangkat lunak yang bisa ngebuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Yang selanjutnya adalah kunjungan ke instansi publik. Jadi, mengatur kunjungan ke lapangan instansi pemerintah atau organisasi non-profit untuk memberikan siswa pengalaman langsung tentang bagaimana sistem akuntansi sektor publik diterapkan.
Dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis masalah. Menyusun skenario atau masalah yang nyata yang harus dipecahkan oleh siswa dengan menerapkan konsep-konsep akuntansi sektor publik. Baiklah, sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.